Halo teman-teman, bahas saham. Kembali lagi dengan channel bahas saham. Kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa dan tidak bosan-bosannya ya, saya akan mencoba membahas emiten yang menurut saya ini akan berpotensi juga ke depannya, yaitu saham Soci. Kenapa saya katakan berpotensi? Seperti biasa, saya akan selalu menjelaskan dari teknikalnya dulu dan kemudian kita akan menuju ke fundamentalnya secara sekilas dan singkat gitu ya. Nah, langsung saja ke teknikal untuk saham Soci Lines ini teman-teman. Kenapa saya tertarik dari sisi teknikal? Di sini saya akan coba tunjukkan ya secara mingguan dulu nih grafiknya teman-teman. Nah, menariknya itu di sini karena pergerakan emiten ini masih berada sideways ya. Sideways-nya, dan kebetulan juga sekarang dia lagi menyentuh titik support gitu ya. Nah, di sini saya coba tandain. Nah, saya coba tarik titik support ya. Titik support di sini kurang lebih di angka 150-an ya. Oke, kita katakan saya 150. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi titik support? Saya rasa ini akan berpotensi menjadi double bottom, teman-teman. Nah, double bottomnya itu di sini ya, teman-teman ya. Saya coba tarik ke garis ya. Nah, ini menjadi titik support yang pertamanya nih, kurang lebih di angka 150 kalau saya coba tarik grafik secara mingguan ya. Di sini pernah menjadi titik support dan kemungkinan besar akan menuju ke angka 150 lagi nih, dan sudah terbukti nih di titik X ini ya. Nah, artinya di sini kita bisa simpulkan, bisa saja ini akan menjadi double bottom ya teman-teman. Karena dia menyentuh titik support nih teman-teman, di titik X nih. Dan terlihat secara candle juga dia mendukung ya. Candlenya di sini dia lebih panjang di bawah ya, artinya ada volume buy yang cukup tinggi nih di periode ini. Di sini saya coba tandain ya. Di sini dan juga di sini nih teman-teman. Artinya titik X ini dan titik ini juga ya, titik 0 ya ini ya, pernah menjadi titik support kuatnya, dan terlihat memang di sini ada tarikan ke atas. Artinya pada saat di titik 0 dan titik X ini banyak yang melakukan pembelian buy dengan berharap mungkin akan terjadi double bottom seperti yang saya katakan tadi. Nah, hal yang menarik juga di sini dia titik support tadi yang saya katakan pernah memang menjadi titik resisten nih di periode 2020 bulan April, yaitu pada saat pandemi gitu ya teman-teman. Jadi memang secara teknikal sih ini berpotensi nih teman-teman. Nah, penguatannya ke arah mana? Ya memang kemungkinan tidak terlalu jauh ya. Kalau saya coba tarik lagi di sini, titik resisten pertamanya mungkin berada di angka 160-an ya, 169 atau kita katakan 170 nih teman-teman, 170. Dan tentunya penguatannya akan menuju ke sana kalau memang ini terkonfirmasi ada double bottom gitu ya. Nah, dari angka 150 ke angka 170 itu sudah cukup menarik nih teman-teman untuk emiten ini, walaupun memang dibuat secara short term gitu ya teman-teman, mungkin untuk yang mau trading dan segala macamnya. Nah, di sini juga potensi berikutnya itu, kenapa saya katakan ini menarik, karena secara grafik ya, kalau saya coba tarik nih secara bulanan teman-teman, secara monthly lebih terlihat lagi sebenarnya emiten ini ya pergerakannya dari semenjak pandemi COVID ya di tahun 2020 ini tidak bergerak kemana-mana ya, alias sideways teman-teman. Jadi pergerakan emiten ini kurang lebih 4 tahun yang lalu itu hanya berada di range angka 160, 150 sampai dengan angka 200. Ya memang ini dia pernah memperlihatkan candle yang cukup tinggi volume buy-nya ya, tapi tidak bertahan lama di angka 200 atau kurang lebih di posisi yang berapa ini ya teman-teman ya, angka 235 lah ya, 235 atau kita katakan saja nih di 240-an ya, 240 dia terlihat menjadi titik resisten ya untuk emiten ini, dan cukup sulit nih teman-teman menurut pergerakan harga sahamnya. Nah, sekarang bagaimana dengan fundamentalnya teman-teman? Nah, untuk emiten ini kan dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga 2024. Nah, sebenarnya cukup menarik ya menurut saya, karena pencapaian laba, biar lebih jelas nih kita lihat di grafiknya saja ya. Untuk pencapaian laba nih di tahun 2024 ini terlihat ya sudah signifikan sekali peningkatannya ya dari tahun 2021. Ya memang pada saat tahun 2020 boom ya, labanya ini meningkat sangat signifikan, tapi memang mungkin efek dari
pandemi juga yang mungkin menghantam sampai dengan tahun 2021. Tapi terlihat di sini adanya pertumbuhan growth dari laba bersihnya gitu ya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, padahal ini masih kuartal ketiga teman-teman. Artinya ya sudah cukup menarik ya untuk emiten ini menurut saya. Ya tetap saja kita berpatokan kepada growth-nya ya. Growth dari laba bersihnya. Dan ini terlihat memang pencapaiannya sampai dengan kuartal ketiga, dia earning per share-nya itu di setahun kan udah mencapai angka 35 nih. Ya artinya sudah menuju ke angka 54 nih tahun 2020, titik tertingginya gitu ya. Nah kemudian dari sisi ekuitasnya juga ya kurang lebih meningkat ya. Di sini terlihat untuk ekuitasnya meningkat progresif ya sampai dengan tahun 2004, dan menariknya untuk posisi utang juga terlihat menurun nih teman-teman. Untuk utangnya ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ya, kuartal ketiga ya terjadi penurunan secara signifikan sih menurut saya ya teman-teman. Nah kemudian dari pos lain, dari untuk penambahan kas memang terlihat minus, dan untuk posisi kasnya saya rasa memang terlihat menurun ya. Padahal dia tidak ada membagikan dividen. Ya mungkin dia menggunakan kasnya untuk membayar utang ya, karena di sini terlihat penurunan kas ini berbanding lurus dengan penurunan utangnya di tahun berjalan gitu ya teman-teman. Nah dari fundamental tadi itu terlihat di sini dari harga pada saat saya membuat video ini, untuk harga emiten ini kan tadi kurang lebih di angka 154 ya. Di angka 154 dia mencatatkan PBV 0,2, sangat under value sih teman-teman ya dari PBV satunya, dan PER-nya juga cukup menarik, berada di angka 4, di bawah 10 jauh ya, karena tadi dari sisi laba bersih dia cukup tinggi gitu. Nah dari proyeksi harga yang saya analisis pribadi itu harusnya emiten ini sih wajar dihargai di angka 200-an gitu ya teman-teman. Dan kalau saya lihat sih dari Excel saya ini pribadi, ya harga wajarnya sih harusnya di angka 300, dan secara fundamental saya lihat dari PBV dan PER-nya berada di angka 500 nih malah. Tapi ya udah kita ambil angka paling kecil saja gitu ya. Harga wajar berdasarkan rata-rata PBV dan PER yang pernah diraih emiten ini. Dan untuk PER-nya sendiri teman-teman cukup tinggi nih sebenarnya pencapaiannya ya. Dia pernah mencapai angka rata-rata PER di angka di atas 10 nih teman-teman. Jadi PER sekarang 4,4 itu ya hal yang menjadi anomali menurut saya ya. Berarti secara PER dia masih jauh di bawah. Jadi menurut saya sih harga wajar di angka 300 nih teman-teman. Nah sekarang kita lihat lagi angka 300 itu di mana gitu ya. Angka 300 ya saya rasa sih tidak terlalu jauh juga ya teman-teman ya. Kalau saya coba tarik garis di sini, untuk angka 300 ini memang pernah diraih nih di tahun 2020 periode Desember. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah akan menuju ke sana? Kalau saya pribadi sih, dia dalam periode short term mungkin akan sangat sulit ya. Tetapi kalau untuk periode long term, kita melihatnya secara kacamata investing ya. Ya, emiten ini termasuk yang under value dan harganya belum kemana-mana gitu teman-teman. Nah, keputusan untuk menjual dan membeli tergantung kepada teman-teman. Tetap disclaimer on, dan lakukanlah analisis lanjutan menurut persepsi teman-teman gitu ya. Nah mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Boleh diklik like dan subscribe teman-teman untuk kemajuan channel ini, memberikan informasi ataupun edukasi terkait investasi saham. Terima kasih.